Oke, Bang, mungkin sedikit dong tentang Bang Farhat yang dari kemarin tiba-tiba akan melaporkan MQ ini karena mengundurkan diri secara sepihak, mungkin seperti apa itu? Baik, saya dulu. Jadi terima kasih rekan-rekan media. Sampai hari ini kan kita masih menunggu nih laporan dari Farhat. Sebagaimana dengan video kami yang terakhir itu, bahkan justru kami menantang Farhat Abbas untuk melaporkan kami seperti itu. Nah, tapi kan sampai dengan saat ini, sampai dengan malam ini, kita belum menerima nih, baik itu bukti laporan atau berita tentang pelaporan dari Farhat Abbas, gitu. Jadi sampai saat ini sih kami memastikan bahwa belum ada laporan dari Farhat Abbas, seperti itu. Tapi kalau dari Farhat Abbas sendiri mungkin sudah ada upaya komunikasi ke abang dulu, atau mungkin mau melalui jalur lain, atau diselesaikan secara kekeluargaan gitu, atau secara lawyer gitu tuh gimana bang? Sejauh ini sih belum ada komunikasi sampai ke situ ya. Bahkan melihat video, kalau tidak salah ada 2 video, karena kita kan mengikuti juga ya. Ada 2 video dari Farhat Abbas itu masih menyenggol kita lah, ibaratnya seperti itu kan. Jadi masih menjelek-jelekan nama LQ. Nah, seperti yang kami sampaikan di video kami bahwa sebenarnya sih apa yang diinginkan Farhat Abbas dalam hal ini. Mereka kan dari pihak Farhat Abbas kan, bahkan Farhat Abbas sendiri kan sudah menyampaikan bahwa melaporkan kan. Tapi kan sejauh ini sampai saat ini belum ada laporan. Artinya kan kalau pernyataan itu, lawyer itu yang dipegang itu omongannya gitu. Kalau misalnya memang dia mau melaporkan, silakan laporkan. Jangan hanya sekedar argumen tanpa ada tindakan. Konsekuen dong dengan tindakan dari argumen saudara. Kalau misalnya Farhat Abbas ingin melaporkan, laporkan. Kami tunggu sampai sekarang laporan dari Farhat Abbas belum ada yang masuk, baik dari laporan kode etik maupun laporan yang lain-lain. Kan Farhat Abbas ini kan sedikit-sedikit kan mau laporin inilah, laporin itulah, laporin warga NTT lah, laporin Densu lah, mana? Tidak ada. LQ menunggu, kami menunggu laporan saudara, seperti itu. Jadi nothing, belum ada, tidak ada itu laporan itu. Bang, tapi kalau bicara soal warga NTT kemarin kan sebenarnya dari timnya Farhat Abbas, yaitu siapa namanya? Rizaldi itu kan sudah menemui si Sunan Kalijaga dan meminta maaf bahwasanya dia tidak ingin melaporkan warga NTT itu. Mungkin responnya gimana bang melihat? Kalau respon saya sih seperti ini ya. Itulah seorang lawyer itu, saya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa omongan itu yang harus dipegang. Bagaimana klien mau mempercayai kita sementara setiap apa yang kita omongkan itu tidak konsekuen atau tidak kita tindak lanjuti, iya kan? Farhat Abbas sudah beberapa kali mau melaporkan, pertama Densu, kemudian warga NTT, kemudian LQ. Itu kan tidak ada sampai sekarang laporan itu. Jadi kami menanggapi bahwa ini hanya gimmick, ini hanya ingin mencari popularitas di sini. Jadi iya, cuman mencari panggung dengan menyenggol LQ, menyenggol warga NTT, mau dilaporin lah. Artinya kan masyarakat Indonesia sekarang kan sudah pandai lah, sudah pintar dengan adanya media sosial itu. Tidak bisa kita lagi mau ancam-ancam orang, nggak boleh itu. Jadi saya peringatkan juga kepada Farhat, jangan sedikit-sedikit ngancam warga Indonesia lah. Apalagi spesifik warga NTT itu, jangan. Apalagi kita lawyer di sini, kita ngerti lah yang gitu-gitu. Jadi belajar lagi lah. Bang, tapi mempertanyakan nggak sih apa sih sebenarnya maksudnya Bang Farhat ini untuk melaporkan LQ? Jadi maksud dari Farhat mau melaporkan LQ itu terkait dengan pencabutan berakhirnya surat kuasa dari saudara Agus. Kita kan pernah menandatangani 6 surat kuasa dari Agus ini. Tapi karena ada seperti yang kami telah bahas di video sebelumnya bahwa kami keberatan karena ada lawyer yang tiba-tiba masuk menjadi kuasa hukum dari Agus tanpa konfirmasi, tanpa pemberitahuan, ya kami tersinggung dong. Iya kan? Kita kan menjalankan semua ini kan dengan etika, kita punya etika. Jadi dia harus mengerti juga bahwa kami tidak dihargai. Makanya kami justru kami menghargai keputusan Agus memilih lawyer lain, ya kami mundur sebagai kuasa dari LQ, kami mundur. Seperti itu. Berarti bisa dibilang juga, berarti kasarannya bilangnya ada rasa tidak terima juga gitu bang? Iya, mungkin karena justru dia yang tidak pede mau menangani Agus sendiri. Kemudian di sisi lain LQ mundur dari kuasa sebagai kuasa Agus, ya mungkin dia tidak pede mau mendampingi Agus
dengan lawannya kan nih, lawan Farhat sekarang ini kan justru netizen, justru warga Indonesia gitu. Jadi dia tidak pede seperti itu. Jadi kan sorry lanjut. Iya, jadi Farhat Abbas mungkin tidak pede dalam kasus Agus sehingga dia mati-matian menyalahkan LQ karena mundur jadi kuasanya Agus. Padahal dia harus pahami itu bahwa menjadi kuasa atau mundur sebagai kuasa itu ya hak kami sudah diatur undang-undang itu, pelajari lagi itulah Farhat. Bang, tapi kalau bicara soal yang itu, Farhat Abbas juga mengkonfirmasi bahwasannya itu sebenarnya dari timnya dia juga bang, yang soal lawyer yang. Nah, kalau justru itu timnya, apalagi timnya Farhat itu, dia yang harus komunikasi dengan kami, bukan kami yang harus komunikasi dengan dia. Kami kan tidak tahu menahu siapa, padahal kami sudah konfirmasi kepada istrinya Agus, ada tidak kuasa lain selain LQ di dalam kasus perdata ini? Tidak ada, jawabannya tidak ada. Nah, justru itu yang membingungkan kita. Jadi Farhat Abbas jangan membolak-balikan ini fakta lah, seperti itu. Justru kami yang tidak tahu menahu. LQ sudah mau loh mendampingi Agus dengan secara cuma-cuma tanpa ditarik biaya. Justru dia bilang Farhat mengatakan bahwa apa sumbangsi LQ terhadap Agus, kan begitu kan? Apa sumbangsi LQ? Kasihlah 500 juta, kasihlah. Saya heran juga sama orang ini ya. Kenapa sedikit-sedikit statementnya itu di media uang terus. Coba teman-teman media perhatikan itu. Pasti sedikit-sedikit dia mempersoalkan masalah uang. Ada tidak sumbangsi uang dari LQK ini? Padahal secara moral ya, dibantu secara cuma-cuma, diantar berobat aja itu sudah harus disyukuri kan. Tapi kan Farhat kan motivasinya nggak tahu kita motivasinya apa. Karena dia menuntut lebih loh. Apa sumbangsinya? Ada duit nggak keluar dari LQ untuk Agus? Itu kan kita mau pertanyakan juga itu. Kenapa sedikit-sedikit mengeluarkan statement duit. Kita bingung juga ini ke Farhat. Kenapa seperti itu? Tolong dijelaskan itu, Farhat. Jadi saya menambahkan ini ya. Jadi begini bang, terkait masalah pencabutan surat berakhirnya kuasa itu sudah berulang kali dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Bahwasanya di situ karena kita menjunjung yang namanya kode etik advokat, karena dia memakai advokat lain untuk pada saat itu sidang di Pengadilan Negeri Tangerang. Nah, jadi kita karena atas nama kode etik advokat, jadi kita mundur. Kalau memang dia mengatakan itu bagian dari rekannya Farhat Abbas, tapi itu tidak tercantum faktanya di dalam surat kuasa kami. Kalau memang dia bagian dari kuasa kita, ya cantumkan di dalam surat kuasa. Dan itu pun tidak pernah ada di dalam surat kuasa kami. Agus sendiri yang memberikan kuasa penuh kepada LQ Indonesia Law Firm. Jelas di sana di dalam surat kuasa itu. Jadi jangan hanya omon-omon. Maksudnya kalau memang dari pihak Farhat Abbas rekannya yang datang ke sana, buktikan. Kita ada buktinya di dalam surat kuasa itu. Agus sendiri yang memberikan kuasa penuh kepada rekan-rekan LQ Indonesia Law Firm, tertuang jelas, kita bisa buktikan ada surat kuasanya. Jadi jangan begitulah, jangan pengaruhi masyarakat di Indonesia ini. Kita ada buktinya kok, kita bisa buktikan itu. Karena LQ Indonesia Law Firm, mohon maaf, LQ Indonesia Law Firm itu kita menjunjung yang namanya kode etik. Jadi tidak sembarangan. Jadi kita harus bersikap profesional. Itu yang kita pegang teguh oleh almarhum Pak Alvin Lim. Camkan itu Farhat Abbas. Bang, berarti sebenarnya kalau misalkan kita tarik ke belakang, kalau memang nggak ada pengunduran itu, tim LQ juga yang menangani kasus Agus yang digugat di PN Tangerang itu ya bang? Seharusnya gitu. Faktanya di dalam surat kuasa seperti itu. Jadi kita tidak bisa yang namanya, oh itu bagian dari, itu kan rekan bagian Farhat Abbas, itu bagian dari dia, bukan bagian dari LQ. Tapi kalau memang bagian dari LQ, cantumkan di dalam surat kuasa. Karena itu yang diminta pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang. Majelis Hakim meminta legal standingnya apa? Ya surat kuasa. Seperti itu. Itu pengetahuan dasar lah bagi seorang advokat. Kalau itu dia tidak kuasai, patut dipertanyakan, dia tidak akan bisa menjadi seorang advokat. Seperti itu. Bang, kan kemarin Bang Farhat juga bilang akan melaporkan semua timnya beda dengan
almarhum. Dasarnya apa dulu? Gitu. Dasarnya beda dengan tim-timnya gitu, yang malah mundur gitu. Sampai saat ini kita belum terima laporan itu. Aduan itu sampai sekarang belum kita terima. LQ Indonesia Law Firm belum terima sama sekali aduan dari Farhad Abbas. Apakah dia melaporkan kita ke organisasi? Silahkan. Pintu terbuka lebar untuk melaporkan, haknya dia untuk melaporkan. Tapi kan dia sempat kayak membedakan kalau almarhum kan memperjuangkan lah, tapi tim-timnya ini beda lah segala macam. Jadi sempat ada statement bilang seperti Itu kan statementnya dia. Kalau kita tetap berpegang teguh yang namanya kode etik. Kalau si Agus sudah memakai pengacara lain, ya kita mundur dong. Jangan diadu nih sama Agus, kita sesama lawyer, nggak boleh seperti itu. Ada kode etiknya. Harusnya Farhad Abbas mengerti pengetahuan dasar itu. Jadi jangan kita iya, memang dari Pak almarhum Pak Alvin, kita membantu Agus itu atas dasar kemanusiaan. Tidak ada embel-embel lain. Dan juga kita harus menjunjung tinggi kode etik profesi advokat. Itu pengetahuan dasar menjadi seorang advokat. Kalau itu tidak dia kuasai, ya mohon maaf, dipertanyakan. Dia seorang advokat seperti itu. Mungkin ini terakhir lah ya dari kami ya, mungkin ya supaya closing statement dari saya sederhana ya. Saya kagum sama Farhad Abbas ketika dia bilang dia pembela kaum lemah. Saya kagum. Tapi saya juga terkesima. Begini, mungkin orang sakit itu dibawa kemana? Ke rumah sakit ya. Tapi saya lihat Agus dibawa ke kantor polisi, ke pengadilan. Baru yang kedua mungkin orang sakit itu harusnya terima surat dokter. Tapi yang saya lihat ini Agus nggak terima surat dokter. Tapi yang dapatnya surat panggilan polisi, kelas panggilan. Nah ini saya bingung nih dan terkesima lah, terheran-heran lah. Maksudnya pembela kaum lemah ini sampai sekarang nih Agus ini kesehatannya gimana? Nah itu saya ingin tahu juga gimana ya. Terserah Farhad lah gimana dia, itu strategi dia, kita juga nggak bisa mencampuri. Tapi itulah yang mungkin saya lihat dari Agus sampai sekarang. Kalau secara logika saya, orang sakit dibawa ke rumah sakit. Makanya almarhum Pak Alvin sebelum bicara langkah hukum, yang dibawa Agus ini dibawanya ke rumah sakit dulu, bukan ke kantor polisi atau kemana-mana. Yang saya tahu ya, logika saya nggak mau komentari logika yang lain-lain ya. Makanya saya bilang kalau saya orang sakit itu bawa ke rumah sakit. Makanya sampai sekarang saya nggak tahu gimana kondisi kesehatan Agus. Mungkin saya berharap dalam hati saya, padahal mungkin teman-teman juga ya mungkin berharap juga semoga Agus cepat sembuh ya. Dan mungkin kalau bisa teman ada warga Indonesia yang mungkin punya harta bergelimang, teman-teman bergelimang mungkin boleh bantu Agus lah. Kalau saya pun harapan saya cuma Agus cepat sembuh lah. Yang saya harap Agus itu cepat dapat surat dokter, surat rekomendasi, bukan dapat surat panggilan dulu, surat panggilan polisi. Nah itu mungkin dari saya, mungkin rekan-rekan media bisa pertanyakan ke Bang Farhad, sudah bagaimana kondisi Agus dalam posisi kesehatan ya, kira-kira begitulah ya. Mungkin udah cukup lah ya dari kami ya. Oke. Bang, terus Bang. Masih ada pertanyaan lagi dari Agus sendiri, mungkin setelah mengetahui mundurnya Abang sebagai kuasa hukum, ada nggak mungkin sempat menghubungi gitu dari Agusnya sendiri gitu ke LQ? Ada nggak mungkin menghubungi gitu ke LQ komunikasi? Kalau sepengetahuan kami sih belum ada ya. Sepengetahuan kan belum ada. Jadi pun kalau ada ya mungkin hanya menanyakan. Tapi sejauh ini sih saya belum pernah mendengar bahwa pihak Agus pernah secara konfirmasi lah kan terkait dengan pencabutan ini. Belum ada sih. Ini sedikit tambahan ya. Ini yang mungkin selalu Farhad Abbas tanyakan. LQ harus berterima kasih kepada Agus karena dia yang potong pita. Iya. Saya harus balikkan. Agus selalu berterima kasih kepada LQ karena dia memotong pita LQ. Karena tahu kenapa? Dari kemarin Farhad Abbas bilang saya sahabat Pak Alvin. Tahu nggak dia alasannya Agus kenapa motong pita itu? Tahu nggak? Farhad, coba tanya, tahu nggak? Karena saat itu Agus itu kita tahu semua lagi dihujat. LQ datang untuk memuliakan Agus supaya tidak ada hujatan bahwa seorang yang buta yang dihujat oleh Indonesia. Tapi kami datang LQ karena dia adalah kuasa LQ. Kami datang karena dia memberikan
kami buat dia untuk memotong pita. Kenapa? Supaya orang tahu, orang buta pun tetap kami muliakan. Bahwa semua hak Indonesia, warga Indonesia harus dihargai. Itulah tujuan kami. Bukan karena ada apa-apa. Agus lah yang harus berterima kasih kepada kami. Jangan perlu dipertanyakan lagi. Itu yang saya camkan, harus camkan Farhat ya. Itulah kenapa kami mau muliakan dia. Supaya jangan lagi hujatan. Dia dihujat, orang buta dihujat. Itulah kami hadir. Orang buta yang kalian hujat, memotong pita membuka kami. Itulah Pak Alvin, itulah LQ. Bagaimana memuliakan harkat dan martabat warga Indonesia. Jadi saya bilang jangan lagi pertanyakan itu, Kak. Udah selesai. Kami tahu cara memuliakan klien kami. Kami tahu cara kerja untuk membantu klien kami. Jadi kira-kira itu aja ya. Sekian lah ya. Oke. Terima kasih rekan-rekan media. Ada lagi? Terakhir Bang dari mungkin teman-teman. Mungkin setelah ini kan belum ada laporan yang dari Farhat sendiri. Mungkin dari tim LQ sendiri ada langkah hukum juga nggak mengenai hal ini? Maksudnya apakah ingin melaporkan balik atau gimana? Atau enggak? Kalau kita sih tidak ada kepentingan apapun mau melaporkan dia. Karena kalau kita mau pelajari, selama ini kan yang menyenggol LQ kan dia itu, si Farhat, gitu kan. Jadi kalau teman-teman mau menanyakan bahwa apakah ada langkah hukum atau mau melaporkan siapa Farhat Abbas, ya saya rasa sih kami tidak ada kepentingan untuk melaporkan itu. Kecuali kalau di kemudian hari ada pelanggaran yang betul-betul fatal menurut kami, ya kita ini sama-sama orang hukum lah, ya kan. Kami tidak terbiasa mengancam orang melalui media, kan tidak terbiasa dengan hal itu. Jadi kalau ketika kami melaporkan seorang, kami laporkan tanpa di depan media, tanpa memberitakan terlebih dahulu. Iya, kami tidak biasa mengancam orang melalui media. Jadi ketika kami melaporkan seseorang, ya kami proses saja tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu ke media. Iya, seperti itu sih. Ya mungkin sedikit tambahan ya, teman-teman. Kalau boleh tahu waktu pembukaan PIK itu, bahkan Purnawirawan Jenderal aja datang. Tapi kenapa kami lebih memilih Agus? Karena itu, kami tahu cara memuliakan warga Indonesia, kami tahu cara membela hak-hak hukum Indonesia. Kami gak pernah pandang bulu jenderal dia, apa dia, pengusaha dia. Itulah LQ. Itulah visi dan misi, semangat dan cita-cita Pak Alvin terhadap kami. Jadi jangan lagi digiring. Kita ini nggak beda-bedakan orang. Oke? Siap. Oke. Oke,